Perkenalkan, nama saya Tika Umar, kelas A NIM 20030303010, semester 1, jurusan Sosiologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan buku ke-12 dari pengantar Sosiologi. Buku tersebut judulnya yaitu Has Sociology Perspected Revisions of an Accidental Academic. Saya akan menjelaskan materi pertama. A. Siapa sekarang membaca Gersberg? Abstrak bank ini menetapkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang dieksploitasi di buku, terutama apakah sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait mengingat asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran abadi adalah motivasi kekuatan untuk akademisi. Apakah dia alasan untuk percaya bahwa pekerjaan kontribusi pada proses ini? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena beberapa sosiologi yang terkenal pada zamannya hampir tidak dikenal saat ini. Ukuran konvensional keberhasilan akademis diragukan validitasnya. Eksploitasi pertanyaan-pertanyaan ini kemudian diatur dalam kerangka autobiografi, yaitu dalam 50 tahun lebih penulis telah menjadi sosiolog Inggris periode di mana disiplin yang baru lahir tidak hanya berkembang pesat tetapi juga mendapat penerimaan resmi. Kata kunci reputasi akademis. Pertumbuhan sosiologi di Inggris mendefinisikan kemajuan. Kutipan dan Almetrik. Siapa yang sekarang membaca Gersberg ketika masih sarjana pada tahun 1961 membeli esai Maurice Gersberg dalam Sosiologi dan Filsafat Sosial. Membelinya karena diberitahu itu adalah buku penting dan akibatnya sangat tertarik untuk konsultasi. Yang kedua, B. Sosiolog makan saling abstrak. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tapi klaim seperti itu memang benar diragukan karena prestasi biasanya diberikan pada pekerja yang dianggap asli. Meskipun penilaian seperti itu bersifat subjektif dan lebih mudah membuat semakin sedikit orang yang tahu tentang sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta itu perubahan masyarakat memudahkan untuk menghasilkan temuan yang tak baiknya baru. Padahal menghasilkan data baru tidak setara dengan menambah sosiologi pemahaman. Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan dari kata terbaru, ditambah dengan efek kedekatan dan singkatnya memori sosiologis. Akhirnya menolak perspektif yang sudah mapan atas nama dan kemajuan adalah cara mapan untuk memperoleh reputasi. Kata kunci masalah adalah kebaruan palsu, ketidaktahuan tentang sejarah, kekeliruan kata tebar. C. Harry Groundhog sosiologis. Asbak sosiologi terjebak dalam semacam Groundhog Day abadi sebagai apa yang tampak seperti kemajuan sebagian besar terdiri dari daur ulang yang lama, tetapi sebagian besar perspektif yang terlupakan. Ini terjadi karena selain ketidaktahuan dari sejarah disiplin ilmu, spesialisasi yang berlebihan menyebabkan kurangnya memori bersama kolektif, yaitu materi yang diketahui hampir semua orang sosiolog. Peningkatan pesat dalam buku dan jurnal telah mempercepat hal ini. Balkanization atau dekomposisi disiplin dengan perluasan perbatasan dengan mengorbankan inti membuatnya semakin tidak koheren. Pada saat yang sama, disiplin telah tunduk pada pengaruh mode sehingga cenderung mengimpor perspektif teoritis yang meragukan sambil secara aktif mengekspor seluruh bidang subjek. Kata kunci sosiologikal Groundhog Day. Kurangnya memori kolektif, penguraian disiplin ilmu sosiologi sebagai importir dan eksportir. Yang keempat, D. Slash and Burn sosiologi. Abstrak telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat dijelaskan sebagai ilmu tidak realistis mengharapkannya maju. Sementara di sana adalah mereka yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial. Bagaimana sih? Ada juga yang percaya bahwa itu sudah berkembang, tapi kemajuan masyarakat, kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dari disiplin, bukan di perbatasan. Disitulah data baru dikumpulkan. Sayangnya, terlalu banyak sosiolog bertindak seperti memotong dan membakar hortikultura secara terus-menerus, memanen temuan baru, tetapi jangan melakukan pekerjaan untuk
mengkonsolidasikan data sehingga mereka membentuk tambahan pada inti. Ini terutama karena sosiologi lebih suka mempelajari topik yang mereka minati daripada fokus pada pemecahan masalah sosiologis penting. Pertama kali merumuskannya, mempelajari pemikiran Durkheim karya Weber, The Theory of Person. Dengan kata lain, Weil nampaknya memiliki sedikit kesulitan dalam melupakan leluhur langsung, seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh Nancy Gersberg dan Max Rey. Terus melakukannya berpegang teguh pada orang-orang seperti Marx, Durkheim, dan Weber. Dalam hal itu, kultur sosiologi pada leluhur sangat hidup dan sehat, setidaknya menilai dengan ruang yang diberikan untuk membahas karya tokoh-tokoh ini di buku teks. Yang agak ironis di sini adalah Max Weber tampaknya telah menerimanya kebenaran dari pernyataan Whitehead yang menyatakan bahwa masing-masing dari kita tahu apa yang telah ia capai akan menjadi kuno dan 10, 20, 50 tahun. Namun sejauh ini sudah pasti tidak demikian sebagai pekerjaan sendiri. Mungkin indikator yang telah baik dari Whitehead untuk ukuran kemajuan akan menjadi bukti untuk menunjukkan penurunan yang stabil di jumlah kutipan untuk para pelopor disiplin ilmu ini dalam beberapa generasi buku dan artikel berturut-turut. Kematian beasiswa. Abstrak. Jika disiplin ilmu sosiologi ingin maju, maka dibutuhkan sarjana yang tidak lebih dari peneliti. Sedangkan penelitian melibatkan pengumpulan analisis data, beasiswa melibatkan mencari hubungan antara badan-badan data dan terutama berusaha untuk membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian dalam mencari penjelasan. Beasiswa adalah tidak hanya terancam oleh penekanan saat ini pada penelitian, tetapi juga oleh peningkatan terkait dengan spesialisasi karena beasiswa memerlukan keterkaitan badan data yang tampaknya tidak terkait, baik dalam cabang sosiologi yang berbeda dan antara sosiolog dan disiplin terkait. Oleh karena itu, para sarjana adalah generalisasi sosiologi yang untuknya kata sifat yang memenuhi syarat frasa atau agama, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tidak akan bisa diterapkan tempat lain. Oleh karena itu, beasiswa berbeda dari penelitian. Satu, tentu saja seorang mengklaim menggunakan frase peneliti topik untuk menunjuk pada belajar dan bacaan. Namun bagi kebanyakan akademisi, melakukan penelitian biasanya berarti sesuatu yang agak berbeda. Itu berarti pengumpulan dan analisis data. Sering yang agak berbeda itu berarti pengumpulan analisis data. Seringkali, jika tidak selalu, data yang baru dibuat. Yang juga penting adalah itu kegiatan ini biasanya didanai oleh luar. Beasiswa di sisi lain bisa dilakukan tanpa dana eksternal. Untuk apa akademik sebagai sarjana di atas segalanya? Kebutuhan bukanlah uang sebanyak waktu. Sayangnya, fetishization penelitian telah mencapai intensitas yang semakin tidak mungkin bahwa akademisi akan dipromosikan atau bahkan dipekerjakan, kecuali pada prospek yang kuat dari dana penelitian mereka. Karena ini pada dasarnya menjadi mahar yang semakin diminati universitas sebagai harga pos bertenor. Sekian dari saya, terima kasih.